selamat sore, Ibu Nadia. Selamat sore Mbak Iko. Ibu Nadia, ketika proses vaksinasi biasanya kendala apa yang mungkin saja bisa dihadapi? Ya, tentunya yang dipastikan bahwa untuk kita bisa mendapatkan vaksinasi ya, kita harus dalam kondisi sehat dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang memang dipastikan bahwa pemberian vaksinasi ini adalah aman untuk orang yang nanti akan menerima vaksinasi. Berarti kalau kita ikuti hingga saat ini, kira-kira sudah berapa banyak Ibu Nadia tenaga medis yang telah divaksin? Ya, data kita terakhir ya tanggal 25 Januari itu ada pada angka 169.000 petugas kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi. Tetapi sebenarnya yang sudah datang ke fasilitas pelayanan untuk mendapatkan vaksinasi itu lebih tinggi dari angka tersebut ya, kurang lebih ada 190 ribuan petugas kesehatan yang sudah datang ke Pasienkes untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi kemudian karena ada beberapa kondisi yang memang harus ditunda dan sebagian lagi yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi karena misalnya sedang dalam keadaan menyusui, kemudian pernah menderita COVID-19, ini tentunya tidak diberikan atau ditunda vaksinasinya. Berarti ini sudah bisa dikatakan sudah mencapai target atau seperti apa Bu Nadia? Apakah nanti yang para tenaga kesehatan yang batal divaksin, bukan batal ditunda ya Bu Nadia, ditunda untuk diberikan vaksin ke depannya nanti akan tetap diberikan begitu? Ya, tentunya saat ini karena vaksin yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac dan kita mengikuti rekomendasi dari para ahli, dalam hal ini adalah organisasi profesi kesehatan, terkait kondisi seperti apa saja yang layak untuk diberikan vaksin. Selain itu, Badan POM juga mengeluarkan ya terkait juga kondisi-kondisi yang layak untuk diberikan vaksin. Nah, dengan dua dasar ini tentunya pelayanan vaksin itu baru bisa kita laksanakan dan diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai target kita yang sampai dengan akhir Januari ini diharapkan 92 kabupaten kota yang di awal sudah memulai pelaksanaan vaksinasi ini bisa mencapai target sampai dengan akhir Januari 2021. Baik, Bu Nadia, seperti apa sebenarnya prosedur screening vaksinasi ini? Ya, proses screening ini sebenarnya dilakukan dalam dua tahap ya. Yang pertama adalah saat registrasi, itu dilakukan self screening oleh calon penerima vaksinasi. Nah, nanti pada saat datang ke Pasienkes untuk mendapatkan vaksinasi, ini dilakukan kembali screening oleh petugas di meja kedua, termasuk pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk memastikan bahwa sasaran vaksinasi ini layak untuk menerima vaksinasi ya. Jadi ada 16 pertanyaan, termasuk misalnya apakah pernah ada alergi yang kemudian sampai dirawat, alergi minum obat atau alergi terhadap makanan tertentu, kemudian apakah punya penyakit darah tinggi atau penyakit gula, akan ditanyakan berapa kadar gulanya, kemudian apakah pernah ada penyakit terkait dengan sistem imunitas tubuh seperti penyakit lupus, ada gangguan jantung dan sebagainya. Ini yang ditanyakan. Jadi jika selain pemeriksaan secara medis, misalnya dicek tekanan darahnya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan begitu kepada seseorang yang akan divaksin. Iya, kalau orang yang divaksin ini menjawab jujur begitu dengan riwayat penyakitnya. Bagaimana dengan seseorang yang akan divaksin tapi ternyata tidak menjawab jujur dari ke-16 pertanyaan yang diajukan ini, Bu Nadia?
Ya, jadi tentunya kita mengharapkan kejujuran ya Mbak Iko ya, karena kita tahu bahwa kita memastikan bahwa kita itu layak untuk menerima vaksin, sehingga tentunya manfaat yang bisa kita dapatkan dari vaksin ini betul-betul optimal. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat aman, karena kita tahu bahwa virus yang diberikan atau ada di dalam vaksin tadi sebenarnya adalah virus yang sudah mati, tidak aktif. Dan dia itu hanya bisa menstimulus sistem kekebalan tubuh kita, tetapi kemudian tidak akan membuat kita sakit. Nah, sehingga tentunya ini sangat aman ya terhadap kondisi-kondisi tertentu. Tetapi tentunya kriteria-kriteria pada orang yang misalnya tadi ya mempunyai gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya. Tentunya ini tidak diharapkan mendapatkan vaksinasi, karena kalau kita berikan vaksinasi tentunya akan berdampak atau menghasilkan reaksi-reaksi yang tentunya kita tidak harapkan sesuai dengan keinginan kita membentuk antibodi terhadap setelah penyuntikan vaksinasi ini. Berarti udah dia jika seseorang misalnya memiliki riwayat penyakit jantung atau darah tinggi tapi tetap divaksin, apa efek samping yang akan ditimbulkan? Iya, ini sebenarnya berdasarkan tentunya kondisi-kondisi praduga ya, bahwa kalau nanti vaksin ini disuntikan terutama lebih pada bukan pada virusnya tetapi pada zat-zat yang tentunya menjadi stabilizernya, kemudian zat-zat yang menjadi ajuvannya ya, yang di dalam ada di vaksin ini. Nah, tentunya kita melakukan observasi ya selama 30 menit setelah penyuntikan ya. Nah, di dalam observasi itu tentunya kita sudah siapkan sebenarnya hal-hal yang mungkin terjadi kalau ini hanya bentuknya gejala yang ringan saja seperti kemerahan, gatal, ini tidak akan tentunya diperlukan tindakan yang lengkap ya. Tetapi kalau memang terjadi shock yang kita sebut sebagai shock anafilaktik ya. Nah, ini tentunya petugas puskesmas sudah menyiapkan pengobatan serta tentunya bila diperlukan rujukan atau penanganan lebih lanjut ke rumah sakit, ini yang harusnya menjadi bagian dari penanganan kalau terjadi efek samping. Jadi pada kondisi-kondisi yang tadi misalnya masyarakat tidak jujur menyebutkan kondisi kesehatannya, kemungkinan kejadian efek samping itu akan lebih sering terjadi, dan ini kita pantau selama 30 menit setelah penyuntikan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama Kompas TV. Selamat sore, salam sehat selalu.